Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dengan lancar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyempurnakan sholat fardu kita dengan melaksanakan sholat sunnah. Lalu, apa itu sholat sunnah dan apa macam-macamnya? Mari kita bahas. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak mendapat dosa. Dari sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dilaksanakan secara berjamaah, ada yang dilaksanakan secara munfarid atau sendiri, ada yang bisa dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid. Pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah berjamaah? Ya, pasti pernah. Misalnya saat melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Secara lebih rinci, sholat-sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara berjamaah adalah yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri atau pada tanggal 1 Syawal. Sholat Idul Fitri dilaksanakan dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri yang pertama adalah imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyi niatnya adalah usolli sunatal Idul Fitri rakaataini imamah lillahi ta'ala jika menjadi imam. Jika menjadi makmum maka bunyi niatnya adalah usolli sunatal Idul Fitri rakaataini makmumah lillahi ta'ala. Selanjutnya, pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir 1 dan lainnya disunahkan membaca Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Namun diutamakan surat Qaf atau surat Al-A'la. Setelah itu, pelaksanaan sholat Idul Fitri sama dengan sholat fardu, yaitu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kembali, dan berdiri untuk melakukan rakaat kedua. Pada rakaat kedua, setelah takbir, berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu, membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pilihan. Surat yang dibaca diutamakan surat Al-Qamar atau surat Al-Ghoshiyah. Sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu, khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Ada pula yang melaksanakan khutbah hanya 1 kali. Yang kedua adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau bertepatan dengan pelaksanaan serangkaian ibadah haji. Jadi, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Hampir semua ketentuan dan tata cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya. Adapun perbedaannya hanya pada niatnya. Niat sholat Idul Adha adalah usolli sunatal Idul Adha rakaataini makmumah lillahi ta'ala untuk yang menjadi makmum, dan usolli sunatal Idul Adha rakaataini imamah lillahi ta'ala untuk yang menjadi imam.
Yang ketiga adalah sholat sunnah gerhana matahari atau sholat sunnah kusuf. Sholat sunnah kusuf atau kusufus syamsi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan saat terjadi gerhana matahari. Waktu pelaksanaan sholat sunnah kusuf adalah dimulai dari terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali utuh seperti semula. Hukum melaksanakan sholat sunnah kusuf adalah sunnah muakkad. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari atau sholat kusuf. Yang pertama, berniat untuk melaksanakan sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Niat sholat kusuf harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, bacaan niatnya adalah usolli sunnatal kusufi raq'ataini makmuma lillahi ta'ala untuk yang menjadi makmum, dan usolli sunnatal kusufi raq'ataini imama lillahi ta'ala untuk yang menjadi imam. Setelah itu membaca takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat-surat yang panjang. Lalu rukuk yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Selanjutnya iktidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah dengan tangan kembali bersedekap di dada. Lalu membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Quran yang lain. Lalu kembali melakukan rukuk yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. Setelah itu, iktidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah kembali, lalu sujud seperti biasa, tetapi sujudnya agak dipanjangkan dibanding dengan sholat pada umumnya. Lalu duduk di antara dua sujud seperti biasa, dan sujud yang kedua agak dipanjangkan. Lalu bangkit menuju rakaat yang kedua, kemudian melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. Pada sujud yang terakhir, rakaat yang kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dilanjut dengan duduk tasyahud akhir dan terakhir mengucap salam. Setelah selesai sholat, imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya, gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah sholat sunnah gerhana bulan atau sholat sunnah khusuf. Sholat sunnah khusuf atau khusuful qamari adalah sholat sunnah yang dikerjakan saat terjadi gerhana bulan. Waktu pelaksanaan sholat sunnah khusuf adalah dimulai dari saat terjadi gerhana bulan sampai bulan kembali utuh seperti semula. Hukum melaksanakan sholat sunnah khusuf adalah sunnah muakkad. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana bulan hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari. Yang membedakan adalah bunyi niatnya. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyi niatnya adalah usolli sunnatal khusufi raq'ataini makmuma lillahi ta'ala untuk yang menjadi makmum, dan usolli sunnatal khusufi raq'ataini imama lillahi ta'ala untuk yang menjadi imam. Yang kelima adalah sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Salah satu sebab terjadinya kekeringan adalah sikap manusia yang tak mau peduli dan tidak ramah pada lingkungan. Pelaksanaan sholat istisqa pada saat terjadi kekeringan sangatlah tepat. Ajaran ini dapat menjadikan manusia agar melakukan introspeksi diri. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa sebagai berikut. Yang pertama, setelah semua bersiap untuk sholat, muadzin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqomah, cukup dengan suara as-sholatu jami'ah. Yang kedua, niat dengan ikhlas di dalam hati atau diucapkan dengan bunyi usolli sunnatal istisqa'i raq'ataini makmuma lillahi ta'ala untuk yang menjadi makmum, dan usolli sunnatal istisqa'i raq'ataini imama lillahi ta'ala untuk yang menjadi imam.
Sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat-surat yang panjang. Setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan untuk sholat sunnah yang lainnya akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga keselamatan dengan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.